pencernaan adalah proses yang menguraikan makanan dari yang kasar menjadi lebih halus agar bisa diserap oleh tubuh. Nah, proses pencernaan pada manusia ada dua, yaitu yang pertama proses pencernaan secara kimiawi dan proses pencernaan secara mekanik. Proses pencernaan secara mekanik itu adalah dibantu oleh organ tubuh manusia, misalnya mulut, lambung. Namun proses pencernaan kimiawi itu proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim untuk menguraikan sari-sari makanan menjadi lebih kecil. Adapun urutan organ-organ pencernaan manusia yaitu yang terdiri dari rongga mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, kemudian usus halus, usus besar, kemudian melalui anus. Berikut akan saya jelaskan satu persatu dari organ-organ pencernaan tersebut. Rongga mulut berfungsi untuk masuknya makanan ke dalam tubuh kita. Nah, di dalam mulut ada gigi, kemudian lidah. Nah, untuk gigi ada 3 jenis, yaitu gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring. Kalau gigi seri fungsinya itu untuk memotong makanan, kemudian gigi geraham untuk mengumatkan makanan, dan gigi taring untuk mengoyak makanan. Lidah fungsinya untuk membolak-balik makanan, kemudian lidah berfungsi untuk mengecap rasa makanan. Rasa makanan itu ada asin, manis, asam, dan pahit. Kemudian lidah berfungsi juga untuk mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Kelenjar air ludah atau saliva itu berfungsi untuk melumatkan makanan agar lebih hancur makanan yang tersebut. Nah, kemudian di dalam lidah terdapat bintil-bintil yang disebut juga dengan papila. Nah, ini adalah kerongkongan atau esofagus. Nah, bentuknya bisa kita lihat seperti tabung. Nah, ini adalah kerongkongan menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Nah, kemudian di dalam kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas makanan yang dilakukan dinding kerongkongan sehingga makanan dapat dengan mudah masuk ke dalam lambung. Lambung terletak di rongga dada perut sebelah kiri atas. Nah, di dalam lambung ini terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik itu dilakukan oleh kelenjar yang terdapat di dalam lambung ini. Sementara pencernaan kimiawi melibatkan enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Pankreas terdapat di belakang rongga perut, berfungsi menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan makanan. Ini adalah usus halus. Usus halus ini adalah usus terpanjang yang terdapat pada tubuh manusia. Di dalam usus ini terdapat 3 jenis usus, yaitu usus kosong, usus 12 jari, dan usus penyerapan. Di dalam usus ini juga menghasilkan 4 macam enzim, yaitu maltase, laktase, sukrase, dan eritrisin. Usus besar bersambung dengan usus halus dan letaknya di perut rongga dada sebelah kanan. Nah, kemudian di dalam usus ini terjadi pembusukan sisa-sisa makanan dan penyerapan sari-sari makanan. Kemudian di dalam usus ini nanti makanan yang tidak dipakai lagi atau sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan tubuh lagi akan dikeluarkan berupa kotoran. Sisa-sisa makanan yang sudah membusuk dan ampas-ampasnya itu akan berupa kotoran dan dikeluarkan oleh anus. Anus adalah saluran pembuangan sisa makanan. Penyakit yang dapat mengganggu organ pencernaan seperti diare, ma, gastritis, konstipasi, ambelistis, dan cacingan. Berikut lagu enzim pencernaan dan fungsinya. Dalam ludah kita ada 6 tialin, fungsinya mengubah zat tepung jadi zat gula. Lambung kita mengeluarkan asam klorida untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman. Hei,
Di lambung ada enzim pepsin juga renin. Pepsin mengubah protein menjadi pepton. Renin mengubah susu menjadi kasein. Itulah fungsi enzim yang ada di lambung. Halus dibantu enzim dari pankreas. Lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Tripsin mengubah pepton jadi asam amino. Amilase ubah zat tepung jadi zat gula. Hei, ada 5 enzim di dalam usus kosong. Namanya enzim maltase sukrase, enzim laktase, eritresin juga lipase. Itulah kawan enzim pencernaan kita.